Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di dunia pesantren, pasti banyak ditemukan budaya menghormati atau memuliakan guru, sesuai adat kebiasaan di daerah di mana pesantren itu berada. Lalu apakah penghormatan itu adalah bentuk daripada perbudakan? Dan benarkah di pesantren itu menerapkan sistem feodalisme? Oke, mari kita kaji bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang penuh terhadap golongan bangsawan. Dari akar suku kata ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa feodalisme itu adalah kekuasaan terhadap seseorang yang sering dibahasakan dengan perbudakan. Lalu apakah benar di pesantren itu menerapkan perbudakan? Perbudakan itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang menguasai secara penuh terhadap orang lain. Di dalam perbudakan, seseorang kehilangan sebagian besar daripada hak-haknya dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perbudakan ini mempunyai konotasi yang negatif jika dinisbatkan kepada manusia atau sesama, di mana perbudakan itu mencakup aspek kontrol, tindakan tidak sukarela, dan eksploitasi. Pada faktanya, di pesantren sendiri, tindakan yang dilakukan atau sikap yang dilakukan oleh santri kepada gurunya itu bukanlah suatu tindakan feodalisme. Sikap yang ditunjukkan oleh santrinya itu bukanlah sebuah perbudakan. Karena pada faktanya, pesantren merupakan lembaga yang paling anti terhadap penjajah dan penjajahan. Pada saat jatuhnya khilafah Islamiyah, pesantren mengusung misi pendidikan membentengi umat daripada penjajah dan penjajahan. Pesantren sangat anti daripada penjajahan, karena Islam adalah agama pembebasan daripada perbudakan dan penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tunduknya santri kepada guru itu merupakan sebuah perbudakan atau bukan? Oke, sebelumnya kita harus bisa membedakan mana esensi daripada perbudakan dan juga mana esensi daripada penghormatan. Mana tunduk atas dasar penghormatan dan mana tunduk atas dasar penghambaan. Karena dua kata ini berbeda. Seperti dalam istilah presiden membangun jalan tol dengan kata tukang membangun jalan tol. Dua kalimat ini menggunakan kata membangun, akan tetapi kedua maknanya berbeda. Kata tunduknya santri kepada guru dengan tunduknya seorang hamba kepada Allah menggunakan satu kata yang sama, yaitu tunduk. Akan tetapi maknanya berbeda. Setiap hamba itu pasti tunduk, tapi tidak setiap tunduk itu adalah penghambaan. Seperti setiap bola itu adalah bulat, tapi tidak setiap bulat itu adalah bola. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Lalu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara eksplisit di dalam Al-Quran terhadap tunduk dalam bentuk penghormatan? Seperti berdiri ketika guru datang, cium tangan guru, menghormati guru, memuliakan guru, menghormati keluarga guru. Apakah sikap-sikap tersebut adalah sebuah penghambaan? Tentu tidak. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam firman-Nya, "Izkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam," mereka pun sujud, kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah sujudnya malaikat itu merupakan sebuah penghambaan? Tentu bukan. Lalu atas dasar apa malaikat tersebut sujud kepada Nabi Adam? Tentu atas dasar ilmu yang diajarkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Adam, yang dimana ilmu tersebut tidak diajarkan kepada malaikat. Seperti di dalam firman-Nya, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama terhadap Nabi Adam, lalu kemudian Allah tawarkan kepada malaikat apakah mereka itu tahu tentang nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu. Lalu para malaikat menjawab bahwa mereka tidak mengetahui melainkan sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Di dalam makna lain pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga sujudnya anak-anak Nabi Yakub kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sujudnya mereka kepada Nabi Yusuf bukanlah penghambaan, melainkan sebuah bentuk pengagungan dan penghormatan. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru." Agar kalian beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu kemudian kalian mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melarangnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan suara terhadap suara Nabi. Ini merupakan sebuah pemuliaan, ini adalah sebuah pengagungan, ini adalah sebuah penghormatan, bukan sebuah bentuk peribadahan. Dari dalil-dalil tadi, bagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam, lalu kemudian bagaimana sujudnya anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Allah Yusuf, lalu kemudian bagaimana kita harus beradab, memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman Allah tadi, maka jelas bahwa penghormatan itu berbeda dengan perbudakan ataupun penghambaan. Prinsip utama feodalisme adalah kekuasaan, di mana seseorang menguasai secara penuh terhadap orang lain, yakni menguasai politik, sosial, budaya. Akan tetapi pada faktanya di pesantren tidak ada penguasaan secara penuh terhadap orang lain, baik itu penguasaan politik karena kiainya tidak berpolitik, atau penguasaan sosial, apalagi penguasaan terhadap budaya seseorang. Oke, seperti contoh, adakah seorang santri yang dirampas uang jajannya oleh kiainya? Tentu tidak ada. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kiai itu tidak menguasai santrinya. Tentu prinsip feodalisme jika dituduhkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di pesantren, ini tidak ada relevansinya atau jaka sembung. Orientasi pemerintahan feodalisme yaitu berorientasi kepada harta, tahta, dan juga wanita. Yang pertama, orientasi terhadap harta. Kekuasaan feodal itu memaksa rakyatnya untuk memberikan harta atau mengambil keuntungan daripada masyarakatnya. Akan tetapi di pesantren, pada faktanya tidak ada seorang kiai yang menggunakan atau memperbudak santrinya untuk menghasilkan dan untuk memperkaya diri sendiri. Dan pada faktanya, walaupun di sebagian kalangan banyak kiai-kiai yang mempunyai banyak harta, tapi tidak sedikit juga kiai-kiai yang tidak mempunyai harta. Lalu jangan sampai dengan sebab adanya kiai-kiai yang tampil glamor, bermewah-mewahan, hartanya banyak, itu dijadikan dalil dan dijadikan elat untuk mengglobalisasikan seluruh pesantren, bahwa pesantren itu berorientasi kepada harta. Yang kedua, tahta atau jabatan. Sistem feodalisme itu berorientasi kepada tahta dan jabatan, di mana semakin tinggi jabatannya, maka orang tersebut akan semakin dihormati, akan semakin dimuliakan. Jadi orientasi daripada penghormatan, pengagungan yang dilakukan oleh sistem pemerintahan feodalisme itu didasarkan atas tahta atau jabatan. Berbeda halnya di pesantren. Seorang santri memuliakan, menghormati gurunya bukan atas dasar hartanya, bukan atas dasar jabatannya, bukan atas dasar pangkatnya, melainkan atas dasar ilmunya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan atas dasar jabatan, tahta, pangkatnya, melainkan karena ilmunya. Dan penghormatan yang dilakukan oleh santri kepada kiai itu didasarkan atas sukarela, bukan atas dasar pemaksaan. Sedangkan prinsip daripada feodalisme, penghormatannya didasari atas pemaksaan atau punya kaitan khusus dengan orang yang memiliki jabatan khusus, seperti dia sebagai ajudannya atau dia itu sebagai anak buahnya dan semacamnya. Orientasi feodalisme yang ketiga yaitu adalah orientasinya terhadap wanita. Walaupun kita banyak menemukan di pesantren-pesantren itu banyak kasus-kasus pemerkosaan, banyak kasus pencabulan, banyak kasus seksual terhadap santrinya, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menyeluruhkan semua pesantren itu berorientasi kepada wanita. Jadi rusaknya adab seseorang tidak bisa dijadikan dalil untuk menggeneralisasikan bahwa semua pesantren itu demikian. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa isu feodalisme di pesantren itu merupakan upaya-upaya untuk menjatuhkan Islam, upaya-upaya untuk memundurkan generasi Islam, upaya-upaya untuk menjauhkan santri daripada ilmu-ilmu syariat. Kalau memang tidak demikian, kenapa hanya pesantren yang dituduh isu feodalisme? Padahal kita banyak menemukan di sekolah-sekolah seorang siswa cium tangan kepada gurunya, di universitas-universitas mahasiswa cium tangan kepada dosennya, bahkan di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali karyawan-karyawan yang hormat tunduk kepada atasannya. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.